Habatus Saudah itu banyak bisa membantu meringankan pasien-pasien COVID-19 dengan dosis yang memang agak tinggi 4 kali. Terima kasih ya. Jadi ini update COVID-19 ya. Jadi kita ketahui bahwa COVID-19 itu adalah disebabkan oleh coronavirus ya. Jadi makanya COVID, O-nya corona, V-nya virus, D-nya disease atau penyakit. Disebut 19 karena ditemukan pada Desember tahun 2019 ya. Yang dimana virus tersebut bermutasi ya dari virus yang bisa menginfeksi hewan menjadi bisa menginfeksi manusia. Nah, kalau sebelumnya pada tahun 2020 ya kita mengenal ada istilah suspek, probable COVID ya. Suspek ini dicurigai dia COVID, probable lebih dicurigai ya ke arah COVID. Kok konfirmasi itu sudah COVID dan kontak erat itu apa yang dimaksud dengan kontak erat? Nah, kalau yang ini ya saya ingin menerangkan dalam hal ini tentu dalam perspektif awam, ya kasus suspek ini maksudnya adalah apakah gejala-gejala daripada COVID-19 ini, ya. Jadi gejala-gejalanya itu kalau sudah ada langsung bisa katakan, oh ini kita curiga dia itu COVID. Nah, gejala apa saja? Yang utamanya adalah demam, ya. Jadi Bapak, Ibu dan Ibu sekalian, kalau ada demam dalam keadaan sekarang ini, apalagi disertai batuk. Jadi kok kita lihat kriteria klinis ya, demam lebih dari 38 disertai batuk ya, itu pikiran pertama kita adalah curiga ke arah COVID dan itu sudah harus isolasi paling tidak. Isolasi mandiri di rumah. Jangan pergi kerja. Ya jangan pergi ke sekolah ya, karena mungkin kita menderita COVID ya dan bisa menularkan kepada orang lain. Nah, apalagi kalau demam atau batuk tadi diikuti dengan gejala-gejala yang lain, ya seperti lelah, sakit kepala, nyeri tenggorokan dan sebagainya. Oke, nah, jadi kasus suspek juga bisa bila seorang terkena infeksi saluran pernapas akut yang berat. Tapi bisa juga seorang dicurigai kena COVID, ya, suspek ini masih COVID ya, masih curiga ya. Nah, apabila kriteria C itu tidak ada gejala, tapi ketika diperiksa rapid antigen SARS-CoV-2-nya menjadi positif, itu sudah suspek. Nah, jadi perbedaan antara update COVID yang sekarang dengan sebelumnya itu dengan adanya pemeriksaan rapid antigen itu, ya. Jadi ini beda ya dengan rapid antibody yang sebelumnya. Jadi dengan maraknya adanya gampangnya mungkin ya, mudah-mudahan saya rasa ya, saya yakin di Sulawesi Tengah sudah ada pemeriksaan rapid antigen SARS-CoV-2. Harganya kalau di Sumatera Utara sekitar 150.000 sampai 200.000. Cukup murah dibandingkan dengan tes PCR. Tetapi dengan adanya tes rapid antigen SARS-CoV-2 ini mudah-mudahan ya penentuan kasus daripada suspek ataupun konfirmasi daripada COVID-19 ini dapat dengan mudah ditegakkan. Ya, jadi kalau dulu ya, kalau orang nggak ada gejala, kalau kemudian misalnya dia cek rapid antibody, saya ulang ya, cek rapid antibody, kemudian dia hasil rapid antibody-nya itu non reaktif, itu belum bisa kita masukkan bahwa dia adalah COVID. Nah, tetapi pada saat sekarang dengan pemeriksaan rapid antigen SARS-CoV-2, walaupun tidak ada gejala, kalau itu positif hasilnya, dia sudah dapat kita katakan terkonfirmasi. Ya, jadi kok kita lihat ini kasus suspek, ya. Nah, jadi ini probable ini maksudnya lebih lagi dicurigai. Oh, ini udah sangat mungkin. Ya, jadi sebenarnya ini adalah yang disebut dengan kasus probable itu adalah kasus COVID, tapi tidak dapat dibuktikan dengan pemeriksaan PCR. Nah, saya hanya mau menekankan di sini ya. Ini kok yang lain mungkin urusan dokter lah ya. Kalau di foto dia ada bercak-bercaknya, foto ronsen.
Nah, itu pasti kita curiga probable. Nah, saya mau melihatkan, mungkin bisa dilihat di kriteria C, ya. Jadi, anosmia atau hilangnya kemampuan indera penciuman, atau ageusia, hilangnya kemampuan indera perasa, dan diduga tidak ada penyebab yang lain yang menyebabkan hilangnya penciuman dan hilangnya indera perasa, itu sudah masuk kasus probable. Jadi kalau seseorang tuh nggak ada apa-apa, nggak ada gejala yang lain, cuma nggak bisa mencium, nggak atau ya tidak bisa merasa atau kedua-duanya, itu sudah masuk kasus probable. Saya ingatkan kembali bahwa kasus yang disebut dengan kasus probable ini tingkat derajat kemungkinan COVID-nya itu lebih daripada kasus suspek tadi. Nah, ya, jadi itu ya. Apalagi kalau ada gejala-gejala pernapasan yang lain. Nah, jadi ini saya tekankan ya, kasus konfirmasi ini sudah pasti kita katakan atau dalam diagnosa medis sudah terkonfirmasi bahwa dia COVID. Kalau dulu kan hanya kalau dia PCR-nya, swab PCR-nya positif. Tapi sekarang seseorang dengan swab antigen SARS-CoV-nya positif, ya, ditambah gejala sudah memenuhi kasus konfirmasi. Jadi seseorang itu disebut sudah COVID walaupun hanya dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-nya yang positif. Kalau dia nggak ada gejala, tapi rapid antigen SARS-nya COVID-nya positif, itu dikatakan positif COVID bila dia memiliki riwayat kontak. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan paham. Nah, apa yang disebut dengan kontak erat? Ini penting ya. Jangan mungkin kita berpikir saya sudah kontak dan baru saya berjumpa dengan pasien COVID tadi malam, ternyata dia positif. Saya terkena, saya berarti riwayat kontaknya erat. Jadi belum tentu ya. Jadi ada kriteria untuk menetapkan seseorang itu mempunyai kontak erat. Ya kalau hanya sekedar pasien bertemu dengan pasien COVID, tapi kalau dia pakai APD lengkap, ya seperti kami, ya dokter paru, ya tiap hari bertemu dengan pasien COVID. Tapi apakah kami disebut kontak erat? Ya, nah belum tentu karena kami misalnya memakai APD lengkap, ya. Jadi riwayat kontak disebut dengan kontak erat itu apabila kita bertatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter. Ya, makanya harus dijaga jarak tadi katanya ya. Nah, dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Ya. Jadi kalau hanya sekedar sebentar tidak ya. Jadi 1 meter 15 menit. Jadi kalau mengadakan pertemuan ya, kalau bisa kalau ada rapat itu jangan lebih dari 2 jam. Ya kalau untuk rapat-rapat ya, tapi semuanya itu memakai APD lengkap. Nah, sering masalahnya itu adalah ketika dia rapat-rapat kita atau pertemuan pekanan dan sebagainya itu memakai ada makan minumnya. Nah, itu yang sering menjadi masalah. Nah, karena makan dan minumnya itu kita membuka masker. Belum lagi bagaimana membuka masker, nyimpannya di mana dan sebagainya, itu yang sering bermasalah. Ya, jadi disebut kontak erat itu bila berdekatan dalam radius 1 meter dengan dalam jangka waktu lebih 15 menit atau mempunyai sentuhan fisik langsung, bersalaman dan berpegangan tangan. Jadi jangan bersalaman. Kemudian atau memberikan perawatan langsung dokter atau perawat tanpa menggunakan APD sesuai standar. Jadi kalau kami walaupun setiap hari bertemu dengan pasien COVID tapi kalau memakai APD sesuai standar tidak termasuk kontak erat. Dan situasi lainnya yang mengindikasikannya adanya kontak. Nah, itu ya. Nah, kalau tata laksana itu sebenarnya adalah urusan nanti pasien adalah dokter. Jadi, cuman saya menekankan ya sekarang dalam tata laksana pasien COVID ya, biasanya kalau pasiennya ringan atau sedang itu tidak lagi diperiksa PCR-nya ya pada waktu dirawat. Biasanya kan kita diperiksa swab itu pada baru masuk, kemudian kalau udah mau pulang diperiksa. Sekarang enggak lagi. Ya, kenapa hal itu dilakukan? Ya karena dianggap setelah 10 hari, ya pasien COVID itu tidak lagi infeksius. Ya, jadi ini nanti berkaitan dengan ini ya pemeriksaan rapid antigen tadi ya. Bahwa seseorang
bila bergejala COVID dan dinyatakan positif COVID, dia itu infeksius atau dapat menularkan kepada orang lain apabila yaitu pada 3 hari sebelum gejala muncul dan 7 hari sesudah gejala muncul. Jadi kalau 3 sebelum gejala, 7 hari sesudah, jadi semuanya 10 hari. Makanya isolasi biasanya di rumah sakit itu 10 hari. Tidak dilakukan lagi pemeriksaan PCR sesudah itu. Karena dianggap sudah tidak infeksius. Kan kalau mau melakukan perjalanan ke luar kota, itu kita yang diperiksa lagi sekarang bukan rapid antibody, antigen. Kenapa rapid antigen ini lebih dianjurkan? Karena memang kalau rapid antigen itu coba dilihat nomor 3 ya. Itu dilakukan pada 5-7 hari pertama onset gejala. Ya, kalau dia mau positif, ya. Artinya kalau kita lakukan setelah 7 hari dia terkena terkena virus COVID, biasanya itu hasilnya negatif. Dengan perkataan lain, rapid antigen SARS-CoV ini menunjukkan positif pada keadaan seseorang sedang mampu untuk menularkan kepada orang lain. Ya, beda dengan rapid antibody. Kalau rapid antibody biasanya akan positif setelah 14 hari, di mana sebenarnya pasien itu tidak lagi menularkan kepada orang lain. Jadi kalau kita rapidnya positif IgG, itu biasanya tidak lagi menularkan kepada orang lain. Tapi kalau rapid antigen SARS-CoV-nya positif, itu biasanya kita sedang dalam keadaan infeksius atau dapat menularkan kepada orang lain walaupun tidak ada gejala. Jadi ini penting pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kalau rapid antigen SARS-CoV-nya positif, ya sudah harus isolasi mandiri walaupun tidak ada gejala karena dia sedang dalam keadaan infeksius. Beda nanti dengan rapid antibody. Nah ini saya rasa nggak saya inikan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita terkena COVID ya? Biasanya kita melakukan banyak makan vitamin C ya, bisa tablet ISAP atau tablet yang ini ya 3x500, bisa vitamin D ya, dan obat-obat dengan sifat antioksidan yang lain ya. Obat yang antioksidan ini misalnya contohnya Habbatussah Saudah ya, itu sudah ada jurnal yang ilmiahnya, yang sudah banyak jurnal ilmiahnya yang membuktikan bahwa Habbatussah Saudah itu banyak bisa membantu meringankan pasien-pasien COVID-19 dengan dosis yang memang agak tinggi 4x2 tablet. Itu sudah banyak jurnal internasionalnya karena sifat antioksidannya ya. Jadi bisa vitamin C, vitamin D ya, juga bisa vitamin E ya. Ya, kalau kita lihat ya, vitamin C, D dan E, vitamin B1 ya. Ya multivitamin lah. Kalau antioksidan bisa makan Habbatussah Saudah. Jadi kalau ini saya rasa ini sudah masuk kepada ranah medis ya. Jadi kalau pasien tadi kriteria sembuh, dikatakan sembuh, kalau sudah selesai masa isolasi, sudah dapat surat dari ini, walaupun nanti hasil swabnya masih positif, ya. Jadi kalau sudah selesai masa isolasi di mandiri atau isolasi di rumah sakit, dapat surat dari puskesmas, dapat surat dari rumah sakit, ya, itu sudah dinyatakan sembuh, walaupun nanti hasil swabnya masih positif, nah, ya sudah bisa pulang. Nah, bagaimana desas-desus ya bahwa SARS-CoV ini bisa walaupun sudah kena bisa lagi kena lagi, gitu. Apakah betul apa tidak? Ya, jadi memang itu disebut dengan reinfeksi ya, infeksi kembali ya SARS-CoV. Jadi seseorang udah kena, kemudian kena lagi, ya. Dan itu memang sudah dapat dibuktikan, ya. Walaupun sebenarnya mekanismenya belum diketahui secara pasti, ya, karena sudah ada seseorang kena COVID, kemudian 6 bulan kemudian kena COVID, diperiksa virusnya, dua-duanya, genomnya diperiksa, ternyata berbeda dengan yang lain.
berbeda dengan virus yang pertama. Maksudnya ininya ya, tipe subtipenya, walaupun tetap sama-sama coronavirus disease. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga dengan reinfeksi dengan virus baru atau virus yang lama itu ya mengalami reaktivasi, masih memungkinkan walaupun kasusnya sangat jarang ya. Jadi pada orang-orang yang kena SARS-CoV itu akan terbentuk antibodi. Antibodi ini memang sebenarnya dapat digunakan untuk seseorang itu dapat terinfeksi kembali. Jadi secara teori kalau masih ada antibodi ketika kita selesai kena COVID, itu kita tidak akan bisa kena COVID lagi. Itu secara teori. Tetapi ternyata masih ada kemungkinan bisa kena infeksi COVID lagi. Karena antibodi yang terbentuk itu dapat menghilang setelah 3 sampai 12 bulan. Ya, jadi bisa setahun ya sudah hilang, ya kita nggak kebal lagi sama virus SARS-CoV tersebut. Biasanya kok reinfeksi dia lebih ganas sifatnya. Nah, ada juga orang yang positif terus diperiksa swabnya, sudah sembuh, sudah nggak ada gejala, positif terus, disebut dengan positif persisten. Ini bisa, ya, bisa ada kasus sampai 12 bulan, setahun dia positif terus. Apakah dia infeksius? Tidak, ya. Jadi itu adalah materi genetik dari virus yang sudah mati, ya. Jadi tidak masalah, ya, walaupun dia positif persisten, artinya positif terus, ya. Jangan buat stres. Nah, ini ya di Korea itu sampai 12 minggu ada, ya, positif terus. 12 minggu berarti berapa bulan? 4 bulan, ya. Tapi ada yang kasus juga yang lebih lama lagi. Nah, ada namanya fenomena yang baru juga, ada namanya fenomena long COVID-19. Apa maksudnya ini? Jadi ternyata Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita terhindar semua dari COVID ini. Fenomena long COVID ini adalah ya seseorang itu yang sudah selesai kena COVID, ya, tetapi masih ada gejala-gejalanya terus, ya. Jadi secara teori, ya, orang yang kena COVID, terutama COVID-nya berat, ya, itu akan mengalami gejala sampai 2 sampai 6 minggu, ya. Jadi dia mengalami misalnya lelah cepat dan batuk sedikit-sedikit sampai kira-kira 6 minggu. Jadi kira-kira 1,5 bulan, walaupun sudah keluar dari rumah sakit, sudah dinyatakan sembuh. Ya. Tetapi pada beberapa orang gejala-gejala, ya, COVID tersebut dapat bertahan, ya, bahkan kadang-kadang muncul kembali setelah berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pulih. Ya. Itu namanya fenomena long COVID. Ya. Jadi dia tetap merasa lemah setelah walaupun sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan PCR-nya negatif. Ya. Nah, diselidiki gejala fenomena long COVID itu yang paling banyak itu adalah ini fatigue, ya, ini ya paling kiri atas, yaitu lemah, ya, mudah lelah, ya. Jadi itu kira-kira kasusnya usia muda ya 18 sampai 34 tahun, 20% orang yang kena COVID, ya, dilaporkan mengalami prolong simptom atau mengalami gejala yang berkepanjangan. Itu yang disebut dengan fenomena long COVID, ya. Jadi apalagi kalau dia ada risiko komorbid sebelumnya, hipertensi, obesitas dan sebagainya. Jadi walaupun sudah selesai, tapi dia sering masih kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang merasa sesak atau kadang-kadang merasa lemah, ya. Sekali-sekali muncul lagi anosmianya dan sebagainya. Tapi yang paling banyak itu adalah sering merasa lelah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita kalau ada yang kena COVID tidak mengalami fenomena long COVID ini. Nah, inilah mungkin ya, ini obat-obat terbaru ya untuk ininya. Baik, saya